Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, yaitu episode ketiga, adalah sebagai episode yang terakhir dari judul Sejarah Iman, di mana episode kedua sudah dijelaskan ayat-ayat dan hadisnya secara singkat dan dituang ke dalam sketnya, yaitu sket yang kita bisa beri nama sebagai sket Sejarah Iman. Terlihat sekali dalam sket ini agak membingungkan karena ada Adam 1, Adam 2, ada Muhammad 1 dan Muhammad 2. Dalam sket ini sebenarnya tidak berbicara tentang orangnya atau sosoknya atau figurnya, tetapi tekanan wawasannya adalah pada sunnahnya, yaitu sunnah kerasulan, di mana sunnah kerasulan itu dijalankan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai dengan Nabi Muhammad. Begitupun para umatnya yang mengikuti para sunnah rasulnya itu. Atau agar lebih mudah memahami tentang Muhammad 1 dan Muhammad 2 ini, dalam sket ini kita bisa ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar. Kunun nubuwatu fikum masya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masya'allahu an takun. Thumma yarfa'uha idza sya'allahu ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adon fayakunu masya'allah ay yakun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu masya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Di tengah-tengah kalian adalah zaman atau fase kenabian. Atas izin Allah ia tetap ada. Lalu dia mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah atau khalifah yang mengikuti cara kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada sistem kerajaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada sistem kerajaan diktator yang menyengsarakan rakyat. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah atau khalifah yang mengikuti cara kenabian. Beliau pun kemudian terdiam. Terlihat sekali di sini apabila hadis ini kita pecah menjadi 5 fase atau 5 zaman semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama fase atau zaman an-nubuwah, yang kedua zaman atau fase khilafatun ala minhajin nubuwah, yang ketiga adalah fase mulkan addo, yang keempat adalah fase mulkan jabariyah, yang kelima adalah fase khilafatun ala minhajin nubuwah. Jadi kita ulang, nomor 2 dan nomor 5 ini terdapat kesamaan, sama-sama khilafatun ala minhajin nubuwah. Yang ketiga dan keempat ini sama-sama mulkan dan mulkan. Maka nomor 2 kita bisa gabung ke dalam nomor 1. Inilah yang disebut sebagai Muhammad 1. Yang kelima itulah yang kita sebut sebagai Muhammad 2. Adapun fase yang ketiga dan fase keempat, yaitu mulkan adon dan mulkan jabariyah, adalah sebagaimana yang dijelaskan di episode sebelumnya, yaitu zaman atau peradaban gelap gulita. Yang mana perlu diketahui bahwa zaman yang kita alami saat ini atau zaman era modern saat ini adalah kita menginjak pada fase keempat. Dengan sistem yang dianut oleh zaman sekarang ini, yaitu sistem mulkan jabariyah, yaitu sistem kerajaan yang menyengsarakan rakyat. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, surat Ali Imran ayat 144 ini menggambarkan tentang masa depan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi pola atau uswatun hasanah dari ajaran Allah. Sungguh telah berlalu sebelumnya berbagai sunnah rasul-rasul.
Apakah jika dia mati atau terbunuh di medan juang, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Yaitu Allah akan memberi imbalan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Terhadap ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menggambarkan jauh sebelum zaman sekarang ini terjadi, yaitu pada hadis la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lan taba'tumuhum qulna ya Rasulallahil yahuda wan nasara qala faman. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang kadal pun, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, maksudmu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Berdasarkan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan patokan tegas agar umatnya tidak tersesat, yaitu pada hadis taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak sekali-kali kalian akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah sesuai sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Malik. Kemudian pada surat Al-Furqan ayat 30, Allah juga menjelaskan ratapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengaduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjuran. Yaitu Rasulullah telah berkata, wahai pembimbingku, sesungguhnya bangsaku telah memperlakukan Al-Quran sesuai sunnah Rasulku ini menjadi bola permainan semata. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 40, Allah memberikan sebuah patokan tegas agar tidak diselewengkan. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad adalah pusat keturunan dari pria manapun di antara kalian, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan Nabi yang penghabisan, yaitu Allah dengan fungsi ajarannya sesuai sunnah Rasul ini adalah pembina pandangan ilmiah terhadap semesta kenyataan hidup. Sampai di sini apabila kita melihat dari sudut pandang surat Al-Ahzab ayat 40, pada kenyataan sejarahnya membuktikan bahwa sebagian besar bangsa Arab, baik bangsa Arab yang ada di Arab maupun pengikutnya yang ada di sepenjuru dunia, telah mengklaim Nabi Muhammad SAW menjadi pusat keturunannya atau bapaknya. Sehingga sadar atau tidak sadar, mereka otomatis telah merampas nilai-nilai sosial yang lebih tinggi dan menjadi golongan yang tertinggi dalam susunan umat Islam atau dalam sosial struktur Islam, di mana golongan umat Islam yang lainnya menjadi kelas-kelas yang lebih rendah atau yang terendah. Lebih lanjut lagi, sesungguhnya ini dapat dikatakan sangat drastis sekali setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, terutama yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada zaman Ali bin Abi Thalib. Tentunya hal ini bisa dilihat dari surat Bani Israil ayat 33, yang pada kenyataan ayatnya itu berbeda dengan kenyataan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Walan taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyih. Yaitu barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami, Allah, telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Dari ayat ini bisa dilihat akhirnya Muawiyah mengangkat dirinya menjadi raja, yaitu membentuk monarki dinasti Umayyah, di mana sebelumnya menurut warisan Nabi dan Khulafaur Rasyidin bahwa jabatan khalifah itu adalah pilihan kaum muslimin atas calon-calon yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin yang mengikuti Nabi. Malah dalam perang Jamal, Amr bin As selaku panglima Muawiyah itu memperalat kemauan manusia untuk memenangkan perang. Lebih jauh lagi dalam perang Siffin, Muawiyah mengalahkan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin pilihan kaum muslimin.
Namun di sela-sela pertikaian ini ada sebuah ayat yang membuat mereka menjadi mengadakan perundingan, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang segala sesuatu persoalan, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Nah, inilah ayat yang membuat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mengadakan sebuah perundingan, yaitu antara delegasi Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As sebagai delegasi dari Muawiyah. Dengan demikian Muawiyah merubah struktur Madinah Munawwarah menjadi monarki dinasti Umayyah. Akibat yang lebih jauh lagi, maka bekas tentara Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan besar, yaitu Syiah dan Khawarij. Di mana setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, mereka Syiah dan Khawarij mengadakan gerakan bawah tanah untuk menghancurkan monarki dinasti Umayyah. Ini bisa kita lihat sejarahnya dalam buku Teologi Islam, cetakan kedua, Jakarta 1972, karangan Profesor Dr. Harun Nasution, halaman 4-7. Diketahui juga pada kenyataannya politik monarki dinasti Bani Umayyah ini mereka hidup mewah di dalam istana, di mana rakyatnya, yaitu yang terdiri dari kaum muslimin, menjadi terlihat hina papa. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hadis Ibnu Majah di atas, dengan kenyataan hidup Muawiyah bin Abu Sufyan yang amalun bi'arkan menjadi berbeda dan atau bertentangan dengan ikronum bilisan, yaitu ungkapan iman. Terhadap situasi dan kondisi yang demikian ini, maka kaum Khawarij, yaitu bekas tentara dari Ali bin Abi Thalib, ini memperalat hadis Ibnu Majah di atas untuk merobohkan atau menjatuhkan kekuasaan monarki dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, untuk menyelamatkan kekuasaannya, Muawiyah mengadakan sejenis pertemuan para ulama, di mana di dalam pertemuan itu dia mendiktekan rumusan al-imanu aqdun bil qalbi faqat, atau iman ialah sama dengan percaya saja. Rumusan ini dikatakannya sebagai keputusan ulama dan tidak boleh dibantah, sebab ulama adalah pewaris para nabi atau al-ulama'u warasatul anbiya. Dan selanjutnya keputusan tersebut diumumkanlah kepada rakyatnya. Maka dengan demikian Muawiyah bin Abu Sufyan ini berhasil menyelamatkan kekuasaannya. Artinya ini Madinatul Munawwarah sebagai warisan Nabi Muhammad SAW yang oleh Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang 4 dipertahankan mati-matian, ini menjadi rusak binasa dan timbul situasi baru, yaitu semua keadaan sudah berubah muka. Hal mana yang demikian sama dengan istilah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 42, yaitu talbisul haqqa bil batil. Pergeseran situasi internasional dengan munculnya dinasti Umayyah yang menguasai kehidupan internasional ini menjurus kepada perubahan-perubahan struktur kehidupan nasional. Antara lain Muawiyah ingin membawa Damaskus, Syam atau Syria sekarang ini menjadi international fair atau sentral atau pusat pemasaran internasional. Hal mana yang demikian pasti akan menggeser posisi-posisi kehidupan yang lain guna merebut keunggulan ekonomi. Untuk Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia pada abad ke-7 Masehi menjadi objek ekonomi untuk dinasti Tang, di mana pintu masuk untuk Indonesia ini adalah Kerajaan Melayu Lama yang berpusat di Jambi atau Riau. Untuk menggolkan maksud dan keinginannya tersebut, maka Muawiyah mengirimkan seorang jenderalnya ke Indonesia. Juga dalam upaya untuk membuka jalan bagi maksudnya itu, disusupkanlah rumusan iman adalah sama dengan percaya, atau al-imanu aqdun bil qalbi faqat, yang terkenal dengan faham Sunni atau adat Arab. Dengan begitu, maka faham Islam ajaran Sunnilah yang pertama masuk ke Indonesia dan dianut oleh Kerajaan Melayu Lama. Dan dari sini juga kelak akan menjalar ke Jepara dan Jawa.
sebagaimana telah dibuktikan oleh Mangaraja Onggang Parlindungan dalam bukunya Tuanku Rao, Jakarta 1962, halaman 114 dan 573, 574 dan 575. Ini akhirnya menimbulkan kemarahan dinasti Tang. Maka dikirimkanlah satu armada Tiongkok yang beragama Buddha dalam tahun 618 sampai dengan 906 Masehi. Lihat buku Tuanku Rao halaman 114 dan hubungkan dengan halaman 573 sampai dengan 575. Kerajaan Melayu Lama atau Melayu Tua ini kemudian akhirnya dihancurkan dan sisa-sisanya lari berpindah ke daerah Minangkabau sekarang ini. Selanjutnya juga didirikan kerajaan Pagar Uyung. Juga sebagian lagi berpencar ke Palembang. Maka didirikanlah kerajaan Sriwijaya yang akhirnya menjadi pusat untuk menjamin ekonomi Cina. Demikian sejarah iman dari episode pertama sampai episode ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya perusakan iman yang disponsori oleh monarki Muawiyah atau Bani Umayyah tidak saja mengakibatkan kehancuran iman di segenap penjuru Arab, tetapi bahkan juga pengerusakan iman bangsa Indonesia untuk kepentingan ekonomi Arab. Maka secara singkat dapat kita simpulkan berdasarkan surat As-Saffat ayat 69 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum alfau aba'ahum dallin. Karena sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala asarihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka itu. Walaqad dhalla qablahum aksarul awwalin. Yaitu sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Demikian kesimpulan sejarah iman, yaitu iman sama dengan percaya yang sudah menjadi darah daging pada bangsa Indonesia khususnya dan pada umumnya di penjuru dunia sampai dengan abad sekarang ini, adalah merupakan kelanjutan atau warisan dari konsep pembangunan suatu sistem kerajaan dinasti Bani Umayyah yang bersifat Arabisme. Demikianlah garis besar sejarah sebab dan akibat iman sama dengan percaya sebagai bukti sejarah. Dan lebih lanjut seberapa jauh perusakan nilai iman tersebut oleh konsep membangun kerajaan dinasti Bani Umayyah itu akan dibahas nanti dalam judul pokok-pokok persoalan mencapai iman. Demikian diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.